Halo Sobat PPR, kali ini saya akan membagikan informasi yang sangat menarik, yaitu mengenai sambungan rumah. Atau mungkin teman-teman lebih sering menyebutnya meteran air atau meteran pipa. Hal ini pasti ada kan di rumah teman-teman semua. Tapi teman-teman tahu nggak apa aja sih aksesoris dan juga item-item yang diperlukan untuk menjadi satu sambungan rumah ini, dan apa aja fungsinya? Nah, kali ini saya bersama teman saya akan menjelaskan apa aja fungsi aksesoris dari sambungan rumah ini dan tata cara menyambung semua aksesoris menjadi satu sambungan rumah. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari masing-masing aksesoris yang digunakan pada sambungan rumah. Yang pertama adalah klem saddle. Klem saddle digunakan untuk tapping atau penyambungan dengan pipa distribusi sebelum pipa tersebut mengalirkan ke rumah tangga. Pemasangan klem saddle harus berdiri tegak seperti ini, tegak lurus dengan pipa. Kemudian melalui lubang yang atas akan disambung dengan pipa HDPE atau pipa PVC yang akan disambungkan pada sambungan rumah. Kemudian ada plakran. Plakran ini gunanya untuk mengontrol aliran air. Jadi di dalam plakran ada lubang yang bisa diatur bukaannya menjadi tertutup, terbuka, atau tertutup sebagian. Gunanya selain mengontrol aliran air, juga sebagai pengontrol pressure atau tekanan pada saat keran terbuka. Untuk mengatur buka tutup pada lubang di dalam plakran bisa dilakukan dengan memutar tuas yang ada di atas plakran menggunakan kunci sebagai berikut. Selanjutnya ada check valve. Check valve di sini bisa disebut juga dengan katup searah. Fungsinya digunakan sebagai pencegah atau penghalang adanya arus balik. Jadi yang pertama dilihat adalah arah panah yang terdapat pada check valve tersebut. Arah panah tersebut menunjukkan aliran arah datangnya air atau masuknya air, sehingga perlu diperhatikan pada saat pemasangan jangan sampai terbalik. Kemudian cara kerja check valve atau katup searah ini adalah dengan menggunakan katup yang ada di dalam lubang. Apabila ada aliran masuk, katup akan terbuka. Dan apabila aliran tersebut berbalik, katup tersebut tertutup sehingga air tidak dapat kembali lagi ke jalur masuk. Jadi apabila tidak ada check valve tersebut dan stop keran rusak, ketika terjadi arus balik maka berpengaruh terhadap bacaan meteran. Jadi itulah salah satu manfaatnya check valve tersebut. Selanjutnya yaitu water meter atau meteran air yang digunakan sebagai pembaca besaran air yang digunakan pada rumah tangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara pembacaan meteran air. Meteran air yang digunakan menggunakan satuan meter kubik. Di bawah bacaan meter kubik tersebut terdapat 4 buah putaran yang ditunjukkan menggunakan jarum berwarna merah yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Putaran pertama menunjukkan aliran air menggunakan satuan 1 liter. Kemudian putaran kedua menunjukkan satuan 10 liter. Dan putaran ketiga menunjukkan satuan 100 liter. Dan putaran keempat menunjukkan satuan 1000 liter. Apabila pada putaran pertama berputar 10 kali, yang berarti dibaca 10 liter, maka pada putaran kedua akan menunjukkan angka 1. Ketika di putaran kedua berputar sebanyak 10 kali, yang artinya 100 liter, maka di putaran ketiga akan menunjukkan angka 1. Dan ketika di putaran ketiga berputar kembali sebanyak 10 kali atau 10 putaran, maka akan menunjukkan 1000 liter, dan putaran keempat akan berputar ke angka 1. Dan itu yang akan dibaca pada meteran sebagai 1 meter kubik. Dan selanjutnya akan berulang seperti itu mulai dari putaran pertama hingga putaran keempat, hingga bacaan meteran yang ada di atas berpindah ke kotak yang kedua yang artinya puluhan atau 10 meter kubik. Yang pertama perlu diperhatikan adalah gambar tanda panah yang ada pada meteran air tersebut yang menunjukkan aliran air dan tata cara pemasangan meteran tersebut. Di dalam meteran air terdapat gir berwarna hitam
yang akan berputar ketika ada aliran air dan bisa dicontohkan dengan cara ditiup. Kemudian terdapat stop kran yang digunakan untuk membuka atau menutup aliran air. Jadi sahabat PUPR bisa lihat apabila handle kran dalam posisi terbuka, maka katup yang ada di dalam stop kran juga dalam posisi terbuka. Namun apabila stop kran ditutup, maka katup yang ada di dalam stop kran akan menutup. Nah, sahabat PUPR sudah tahu kan apa saja fungsi dari masing-masing aksesoris yang ada pada sambungan rumah tersebut. Selanjutnya, kami akan memberi contoh bagaimana cara penyambungan sambungan rumah yang baik dan benar. Nah, dalam penyambungan tersebut jangan lupa disiapkan sel tip yang berwarna putih seperti ini yang digunakan sebagai pengencang sambungan sehingga tidak terjadi adanya rembesan atau bocor. Selain itu, jangan lupa siapkan peralatan atau kunci-kunci seperti ini dan juga kunci Inggris untuk merekatkan sambungan tersebut. Sebelum perakitan atau penyambungan aksesoris tersebut menjadi satu kesatuan SR, yang pertama kita lakukan adalah melapisi sambungan menggunakan sel tip. Jika sudah dipasang sel tip, maka hasil sambungan akan menjadi seperti ini. Selain sel tip, pastikan juga terdapat karet yang ada di dalam soket. Fungsinya sama seperti sel tip, yaitu untuk mencegah adanya kebocoran atau rembesan pada sambungan aksesoris. Sahabat PUPR, jadi seperti inilah sambungan rumah yang baik dan benar. Jadi jangan lupa harus disusun sesuai dengan urutan aksesoris yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi teman-teman di rumah juga harus perhatikan pada sambungan antar aksesoris ini harus dipasang secara rapat dan kencang sehingga tidak ada bocor atau rembesan. Dan juga perhatikan aliran panah atau gambar panah yang ada pada aksesoris, jangan sampai terbalik dalam pemasangan aksesoris tersebut. Oke sahabat PUPR, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa diterapkan oleh sahabat PUPR yang ada di rumah. Sampai jumpa di next video.